Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Rifren Muhammad Paulus N. Tambunan, sungguh bersyukur boleh kembali menjumpai saudaraku terkasih, pencinta channel YouTube ini, dan seluruh pemirsa yang setia mengikuti setiap video-video baru, dan boleh menikmati kebenaran firman yang saya sampaikan. Terima kasih untuk dukungan saudaraku terkasih. Dan saya senantiasa berdoa, saudaraku terkasih pencinta channel YouTube ini dan seluruh pemirsa dimanapun berada, senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa melindungi dan memberkati Anda. Bahkan Anda yang belum percaya, boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan siap menikmati kehidupan kekal sampai dengan selama-lamanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah masuk ke minggu kedua di bulan Februari tahun 2023. Ada banyak pergumulan baru yang kita hadapi. Ada banyak beban, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak musuh yang menghalangi langkah kaki kita untuk maju dan menjadi pemenang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya berharap setiap kita tidak mau dikalahkan oleh segala permasalahan hidup, segala pergumulan, segala beban, dan segala penderitaan, bahkan segala kutuk, semua akan diputuskan, dihancurkan, dikalahkan. Dan kita boleh menjadi umat pemenang. Saudaraku ingat, bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk itu, di saat kita mau percaya kepada Tuhan dan kita pegang erat firman Tuhan yang hidup itu, maka sesungguhnya kehidupan kita akan mengalami banyak sekali perkara mukjizat yang ajaib dan dahsyat. Jika kita melihat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, jika kita melihat suatu perkara Tuhan yang begitu ajaib dan dahsyat Tuhan nyatakan di tengah-tengah umat Israel melalui pribadi Daud, kita boleh menyaksikan bahwa bagi manusia mustahil seorang Daud yang seorang pribadi masih remaja bisa mengalahkan seorang tentara Filistin raksasa yang bernama Goliat itu, yang sudah puluhan tahun menjadi prajurit di medan pertempuran. Tapi ingat sekali lagi, bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Caranya, mari kita belajar, mari kita melihat dari 1 Samuel pasal yang ke-17, mulai ayat yang pertama saudaraku terkasih, sampai dengan ayat yang ke-58, firman Tuhan berkata dengan sangat jelas. Dari 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-58, bercerita tentang bagaimana seorang pribadi Daud yang bisa mengalahkan dan membinasakan seorang Goliat raksasa dari orang Filistin yang begitu menghina orang-orang Israel. Padahal saat itu Saul gemetar. Seluruh laskar, seluruh orang-orang Israel, prajurit-prajurit yang ada di medan perang dari Bani Israel, semua mengalami ketakutan, kegentaran begitu rupa menghadapi Goliat ini. Seorang raksasa, seorang yang gagah perkasa, seorang panglima perang yang begitu rupa mudah mengalahkan orang Israel. Dan bahkan menghina barisan orang Israel dengan melakukan umpatan-umpatan, dengan melakukan perkataan-perkataan penghinaan, kata-kata yang merendahkan orang Israel. Saul takut, tentara Israel gemetar. Tapi ada satu pribadi, seorang remaja, orang yang masih begitu muda, yang tidak bisa digentarkan oleh Goliat. Namanya adalah Daud, saudara. Saat Goliat menantang tentara Israel, dia menghina begitu rupa tentara Israel sebagai pengecut, sebagai orang yang sia-sia percaya kepada Tuhan Allahnya. Tapi di saat Daud mulai tiba di medan pertempuran, dia bertanya, siapakah itu? Dan tentara-tentara Israel menceritakan dia adalah Goliat, raksasanya Filistin, yang menghina, menantang kita dan mengalahkan kita. Daud memiliki satu statement yang ajaib. Waktu kakak-kakaknya marah karena dia ingin berada di medan tempur, kakak-kakaknya ingin dia mundur, tidak ikut dalam medan pertempuran. Dan di saat dia bertanya apa upah untuk orang yang mengalahkan Goliat, dan di saat dia bisa berhadapan dengan Saul, dia berkata dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu.
Ayat yang ke-33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat yang ke-34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya, apalagi datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Wow. Sebuah iman yang utuh, yang teguh. Iman yang dimiliki oleh seorang muda bernama Daud. Iman yang utuh tanpa rasa ragu. Karena keberadaannya dijamin oleh Tuhan. Yang dia kenal, Tuhan yang hidup. Maka di saat dia diizinkan untuk maju ke medan pertempuran, di saat orang Filistin melalui pribadi Goliat menghina orang Israel, maka Daud memberi tantangan secara gentleman dengan iman yang utuh dan teguh tanpa gentar. Dia datang hanya dengan tongkat dan 5 buah batu sungai. Sehingga orang Filistin itu berkata kepada Daud di ayat yang 43, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Dikutukinya Daud dan seluruh orang Israel. Tetapi Daud berkata mulai ayat yang ke-45 kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Ayat yang 46 dan 47. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Daud tahu betul Tuhannya. Daud mengenal betul Tuhannya, Allah semesta alam yang maha kuasa, yang menjadi penolong dan pembela bagi umat Israel. Dia tahu betul, dia kenal betul Tuhan yang akan menyelamatkannya, sehingga dia tidak memiliki rasa takut dan gentar menghadapi Goliat. Lawan yang begitu berat menurut banyak orang. Beban yang begitu mengerikan untuk dirintangi, untuk dibawa, untuk ditaklukkan. Untuk itu saudaraku terkasih, hari ini, jika ada di antara kita yang mengaku sebagai orang Kristen, jika ada di antara kita yang mengaku sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, jika ada di antara kita yang mengaku sebagai orang yang punya iman, tapi takut menghadapi tantangan yang ada di depannya, takut menghadapi musuh-musuh yang ada di depannya, takut menghadapi semua tekanan kehidupan, bahkan menjadi lemah karena menanggung beban yang begitu berat, saya katakan, imanmu adalah iman kosong, iman yang tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena jika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, seperti yang Daud katakan. Dan dia perkatakan perkataan yang dahsyat itu, dan terbukti saudaraku, hanya dengan sekali umpan, seorang raksasa panglima perang orang Filistin yang bernama Goliat itu dikalahkan, sebelum orang itu mampu memberikan satu serangan pun kepada Daud. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini mari kita buat iman kita penuh di dalam kehidupan kita. Iman yang penuh kepada Tuhan Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus itu. Firman yang kokoh dan kuat, dan tidak menjadi gentar dan tawar hati di saat menghadapi rintangan dan tantangan yang ada di depannya. Tapi percaya bahwa Tuhan sanggup memberi kemenangan, dan kita percaya dan terus pegang janjinya. Karena saudaraku ingat, bagi manusia mustahil mengalahkan, menaklukkan segala halangan, tantangan, rintangan, beban kehidupan. Tapi bersama Tuhan kita bisa menaklukkan dan mengalahkannya. Dan kita pasti menjadi umat pemenang. Kita pasti lebih daripada pemenang. Dan hidup kita pasti akan diberkati dengan segala kelimpahan seperti yang Dia janjikan. Jadi saudaraku, mari kenali Tuhan dengan benar. Bergaul kariblah dengan pribadinya. Renungkanlah firman ini siang dan malam, sehingga engkau akan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Seperti Daud. Seperti apa yang pernah saya alami. Di dalam medan penginjilan, ditolak, dianiaya,
dicaci, dimaki, diancam, untuk dibunuh. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan saya katakan, I am not afraid. Saya tidak pernah punya rasa takut akan kematian lahirnya. Saya tidak akan pernah punya rasa takut akan dunia. Yang saya takuti di saat saya tidak bisa menyenangkan hati Tuhan saya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yuk bergaul karib dengan Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan siang dan malam. Memiliki iman yang utuh dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun dan sebesar apapun halangan, tantangan, rintangan, musuh yang kita hadapi, pasti akan kita taklukkan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti beri kita kemenangan. Semakin antusias, semakin kuat. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkati saudaraku yang percaya kepada janjinya.